Jadi sebetulnya di dalam Islam itu sudah ada isyarat-isyarat untuk eh, mengangkat atau membawa peradaban manusia itu menuju ke dalam kesetaraan. Jadi semua itu setara. Tidak ada yang lebih tinggi di antara yang lain. Cuma jadi kayak kita lihat di sini, Rasulullah itu mencoba untuk eh, mengubah pola pikir yang sudah mengakar di masyarakat Madinah itu dengan cara yang menurut saya tidak frontal, jadi sedikit-sedikit gitu. Misalnya masalah perbudakan. Kalau sampean kalau zaman sekarang ada perbudakan, ya coba budak itu kalau kalau laki-laki itu jadi budak, dia disuruh kerja seharian setiap hari seumur hidupnya, dan dia tidak akan pernah dapat bayaran sepeser pun, hanya dapat makan tok gitu. Terus kalau dia ingin merdeka, maka harus ada deal-dealan antara dia dengan majikannya. Kalau majikannya mengizinkan suatu saat dia merdeka, itu biasanya nanti ada perjanjian. Kamu ngabdi ke saya berapa tahun, terus nanti kamu merdekakan. Atau enggak gitu, kamu cari uang, kamu sambil ngabdi ke saya, kamu boleh kerja, cari uang. Nanti kalau sudah terkumpul uangnya, buat nebus dirimu dimerdekakan. Lu koyo ngono kuwi. Terus kalau budak itu perempuan, ya Allah, kalau budak itu perempuan, budak perempuan itu boleh diapa-apain sama majikannya, ya, sampai dihamili ya boleh. Nah, terus budak itu dari mana, Pak? Budak itu macam-macam. Karena zaman dulu itu begini, ada orang yang hilang terus tidak bisa kembali ke keluarganya, tersesat, itu ditemu orang, bisa jadi budak itu orang yang hilang itu. Atau tidak gitu, orang yang diusir oleh sukunya karena melakukan pelanggaran apa, harus sudah kamu diusir dari ini, pergi sana kamu. No. Kalau diusir itu terus tidak punya pelindung mereka. Nah, orang-orang yang terusir ini nanti akan jadi budak. No, karena diusir dari sukunya. Lek gitu orang perang, orang yang kalah perang. Orang kalau kalah perang itu nanti prajurit yang kalah perang ini, yang jadi tawanan ini nanti terus jadi budak. Dia nanti akan dijual ke sana ke sini. Kalau ndak gitu ada desa yang diserang, desa yang ditaklukkan. Misalnya dan ini umat Islam juga melakukan ini zaman dulu. Umat Islam itu waktu ekspansi ke wilayah Spanyol, ke wilayah Afrika, ke wilayah Eropa, itu mereka di sana kalau misalkan menemui, kan pasti bawa pasukan. Kalau di sana menemui ada desa-desa begitu, desa-desa itu diminta untuk takluk. Kalau tidak mau takluk maka diperangi. Nah kalau diperangi terus kalah, maka semua yang ada di desa itu akan menjadi tawanan. Sing lanang-lanang iku didadekne budak, sing wedok-wedok ya semono uga, sing cilik-cilik ya ngono. Jadi seperti itu. Dan itu tidak pernah dihapuskan sampai hari ini. Pengharaman atas perbudakan itu tidak pernah dilakukan sampai hari ini. Terus siapa yang menghapuskan perbudakan di muka bumi ini? Yang membebaskan adalah Declaration of Human Rights tahun 1945, rendah 1950. Yang mengadakan siapa? PBB. Negara yang ikut, negara yang banyak yang mana? Negara-negara kafir sekuler. Maka kita bebas dari perbudakan ini adalah jasa dari negara-negara kafir itu. Maka nikmat kafir mana lagi yang akan kau dustakan, wahai saudara-saudaraku yang beriman. Nah, itu saja. Tapi sebetulnya Nabi Muhammad itu di zaman dulu sudah mencoba untuk membuat mekanisme-mekanisme yang mengurangi perbudakan. Abdurrahman bin Auf itu selama hidupnya sudah memerdekakan berapa ratus budak begitu. Lah sayangnya orangnya kadung wis kepenaan duwe budak ya, dan Quran juga, hadis juga tidak sampai mengharamkan, akhirnya ya terus tidak diharamkan sampai sekarang. Kepenaan duwe budak ya nyenengne ya ngono jare. Duwe bojo paling akeh cuma 4, tapi lek duwe budak lah mbok 20 ya oleh lah. Itu akhirnya kemudian dipakai oleh para khalifah-khalifah itu yang ya syahwatnya
itu tidak bisa mengendalikan itu. Khalifah itu punya banyak selir, selirnya ratusan. Istri ya 4. Istrinya tetap 4, permaisurinya 4. Lainnya selir-selir semua. Ya memang begitu itu tradisinya. Nah, ini hadisnya. Ini baru hadis pertama ini ya. Ini baru hadis pertama. Kemudian ini hadis yang kedua diriwayatkan dari sahabat Hakim bin Hizam. Ini kamu perlu tahu ya, sahabat Hakim bin Hizam itu adalah sahabat Nabi yang umurnya lebih tua daripada Nabi Muhammad. Jadi dan meninggalnya itu setelah Nabi Muhammad. Jadi dia ini ponakannya Khadijah aslinya, tapi seumuran dengan Khadijah. Jadi namanya adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Kalau Khadijah itu namanya Khadijah binti Khuwailid. Jadi Hizam itu kakaknya Khadijah. Nah, sahabat Hakim bin Hizam ini dia umurnya sama kurang lebih ya lebih tua Khadijah sedikit lah, tapi dia ini seumuran dengan Khadijah. Jadi dengan Nabi Muhammad itu jaraknya sekitar 15 tahunan. Jadi dan dia ini lahir di dalam Ka'bah juga. Sahabat Hakim bin Hizam ini. Jadi dia meruhi lahirnya Kanjeng Nabi, meruhi Kanjeng Nabi dadi Rasul, Muhammad diangkat dadi Rasul, meruhi masa kecilnya, meruhi masa ketika jadi Nabi, ketika hijrah ke Madinah, sampai wafatnya. Dan dia ini hidup sampai zamannya Muawiyah, jadi meruhi Khalifah Abu Bakar sak sedone, meruhi Khalifah Umar sampai sak sedone, Khalifah Utsman sak sedone ketika di demo dibunuh itu, meruhi meruhi zamannya Ali bin Abi Thalib sampai zamannya Muawiyah. Dia meninggal beberapa bulan begitu sebelum Muawiyah. Di masa-masa itu terjadi banyak kerusuhan ya, apalagi setelah masanya Utsman itu sampai zaman Muawiyah itu kan terjadi kerusuhan terus. Tapi Hakim bin Hizam ini dia tidak pernah terlibat. Jadi Hakim bin Hizam itu orangnya tidak mau ikut campur di urusan politik, netral, sak netral-netralnya. Kemudian Hakim bin Hizam ini pokoknya hanya ngurusi ternaknya, ngurusi bisnisnya, dagangnya, ndak ikut campur lah urusan-urusan politik begitu, dia ndak ikut campur. Dan dia sangat disegani. Jadi para demonstran yang membunuh Utsman itu juga tidak berani menyentuh Hakim bin Hizam. Muawiyah pun juga takut sama Hakim bin Hizam ini. Ketika jadi khalifah itu sering Muawiyah itu sebagai khalifah itu sowan ke Hakim bin Hizam ini, nanya gimana saya ini musuhan dengan anak-anaknya Ali, saya ini kok jadi pemimpin itu apa yang harus saya lakukan demi maslahat umat. Itu Hakim bin Hizam itu tidak pernah menggubris, hanya bilang begini, aku itu duduk Nabi, gek sing dadi khalifah iki awakmu duduk aku. Kowe iki sing dadi khalifah Nabi kudune luwih paham. Aku aja mbok takoni masalah ngene iki. Nah, Hakim bin Hizam ini dulu waktu zamannya Nabi Muhammad, Hakim bin Hizam ini orang kaya dia. Dia orang kaya, dia punya di Mekah itu usahanya, dia kan selain dia punya ternak, kebun, dia punya rumah yang disewakan untuk penginapan. Kalau orang dari luar Mekah, Madinah itu dan lain-lain itu nginep di Mekah mau haji atau umrah, itu Hakim bin Hizam itu yang, jadi dia kaya. Jadi ketika dia ini dari di Mekah itu ada kasta sosialnya, dari ada golongan elit, ada golongan menengah ke bawah. Nah, Hakim bin Hizam ini termasuk golongan elit. Dialah yang membantu mensuplai pasokan makanan ketika Nabi Muhammad dan pengikutnya itu Bani Hasyim, Bani Muthalib itu di boikot, diembargo oleh orang Quraisy selama 3 tahun sampai keluwen wetenge diganjel watu itu. Nah, itu yang mensuplai makanan itu Hakim bin Hizam ini. Ada satu lagi sahabatnya ini yang namanya Khuwaitib. Jadi ada Khuwaitib, ada Hakim bin Hizam. Umurnya 120 tahun.